Padahal kalau seandainya Sandi mau stay ya di samping Anies, paling tidak ya jatah wakil presiden, tapi enggak juga ya, karena Prabowo Subianto. Jadi memang posisi Sandi dari awal posisi yang membingungkan, membagongkan, karena posisi yang bingung dia mau ngapain. Nah, itu kesalahan yang paling utama dari Sandiaga Salahuddin Uno adalah ketika dia bergabung dengan Istana. Tapi jangan salah, bergabungnya dengan Istana sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif konon ya membuat saham perusahaannya juga melejit. Jadi Ganjar Sandiaga Uno ya dahsyat juga, karena Sandi akan diharapkan sebagai faktor pengambil suara Anies Baswedan. Walaupun dalam konteks ini menurut saya ketika mengemukakan utang piutang ini malah tambah blunder. Jadi kalau misalnya Rocky Gerung mengatakan elektabilitas Anies akan berkurang, saya kira enggak ya. Malah orang makin tidak suka kepada Sandi Uno yang dianggap tidak fair. Kok hal seperti itu dikemukakan? Setelah dokumennya dibaca, ternyata dokumennya itu sendiri mengatakan bahwa utang piutang itu dianggap lunas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, Sobat RH sekalian, saya punya produk baru ya. Baru saja datang, jaket keren cadas ya, warna biru dan putih, tetapi bahannya bukan bahan parasut, tapi bahan apa tadi? Bahan fleece ya, bahan yang seperti jaket baseball ya. Kalau di Amerika jaket baseball, jadi jaketnya tebal, cocok kalau untuk cuaca dingin gitu. Apalagi kalau untuk umroh. Jadi saya masih mempromosikan ini produk terbaru dan juga umroh kita ya. Jadi silakan umroh tanggal 4 Maret masih ada kursi ya, dari 433 kursi kurang dari 40 seat sekarang ini. Dan silakan sobat semuanya kalau tertarik menghubungi nomor telepon yang tertera. Ini bajunya ya, baju keren cadasnya ya. Ini bahannya fleece ya. Jadi bahan seperti baseball itu, dan memang bahannya tebal ya, tidak parasut yang ringan. Nah kalau mau umroh sobat daerah sekalian, hubungi 0821 1141 0569 ya. Masih ada seat insya Allah untuk keberangkatan 4 Maret. Itu satu pesawat charter 433 penumpang. Jadi nanti labbaik Allahumma labbaiknya itu mayoritas ya. Nanti kita kapan-kapan kita perlihatkan video-video dari rombongan umroh saya kemarin ya. Ya saudara sekalian, ini ada berita yang menarik kita bahas ya, yang mengatakan bahwa Sandi dan Gerindra kayaknya nih putus asa melihat Anies Baswedan melejit kencang. Padahal kalau seandainya Sandi mau stay ya di samping Anies, paling tidak ya jatah wakil presiden, tapi enggak juga ya, karena Prabowo Subianto. Jadi memang posisi Sandi dari awal posisi yang membingungkan, membagongkan, karena posisi yang bingung dia mau ngapain. Jadi kalau kita misalnya langkah dia datang ke pemerintahan ya sudah tepat lah menurut saya ya. Karena kalau dia misalnya tetap berada di sisi sekarang ini ya, di sisi Anies, maka dia tidak akan juga menjadi orang nomor 2. Itu soalnya. Kalau dia bisa menjadi orang nomor 2 enak, tetapi sepertinya dia tidak mungkin juga menjadi orang nomor 2. Nah sekarang dia bisa menjadi orang nomor 2 ya, bahkan nomor 1 sekalipun kalau dia di endorse oleh kekuatan di luar Anies dan di luar Prabowo.
Nah, pertanyaannya adalah ketika dia bertemu dan menemui Prabowo dan kabarnya dia akan nyebrang ke P3, ternyata nggak jadi. Apakah istana sudah membuat settlement di antara orang-orangnya, ya, di antara Prabowo, Sandi, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, 4 orang yang diperkirakan akan menjadi 2 pasangan dari istana? Maka ini pula yang bisa menjelaskan kenapa kemudian Sandi tetap di Gerindra dengan posisi yang gak jelas, ya. Jadi sobat era sekalian, kita lihat ya nanti bagaimana selanjutnya. Tapi coba kita bacakan dulu soal ini ya. Dia dianggap kalah set karena Anies dan pendukungnya terus melejit ya. Oke, ini ada seorang pengamat ya yang mengatakan bahwa pengamat .2 Sandiaga dan Gerindra putus asa lihat Anies melejit sendiri. Coba kita bacakan. Jakarta Kompas.com, pengamat politik Deddy Kurniasyah menduga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Gerindra sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju Capres pada Pilpres 2024. Keputusasaan itu yang kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur 2017 ya. Kemudian mengemukannya isu itu karena keputusasaan Sandiaga atau Gerindra. Karena Anies yang mereka harapkan menjadi pendorong Prabowo justru melejit sendiri dan telah dideklarasikan oleh Nasdem, kata Deddy saat dihubungi Kompas.com. Deddy juga menduga perjanjian itu juga dikemukakan Sandiaga karena berkaitan dengan Pilpres 2019. Saat Pilpres 2019, Sandiaga merupakan cawapres dari Prabowo Subianto yang juga didukung oleh Gerindra. Namun melihat Anies yang kini punya tiket Pilpres 2024, ada perasaan ketertinggalan yang diduga dialami oleh Sandi. Secara khusus Sandiaga tentu merasa tertinggal karena 2019 silam ia cawapres dan kini sedang menghadapi peluang untuk tidak menjadi siapa-siapa dalam Pilpres 2024, ujar dia. Adapun Sandiaga menyatakan tegak lurus mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dari Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dan Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini juga menyoroti isu soal perjanjian utang piutang 50 miliar antara Anies dan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurut Deddy, utang dalam kontestasi itu lumrah meskipun tidak baik bagi iklim politik Indonesia. Pertama, dalam tiap kontestasi selalu ada polemik logistik dan itu sebenarnya tidak layak disebut utang. Karena bagaimanapun bukan secara khusus untuk kepentingan Anies melainkan untuk kepentingan pengusungan, ujar dia. Deddy berpendapat uang itu justru digunakan untuk membeli partai pengusung. Apalagi kata dia Anies ketika Pilgub 2017 bukan kader partai. Tetap saja itu kepentingan kolektif termasuk kepentingan Sandiaga, ujar Deddy. Anies Baswedan disebut memiliki janji politik dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Hal itu pertama kali diungkap oleh Sandiaga Uno dalam tayangan YouTube Akbar Faisal Unsensor yang tayang 26 Januari 2023 ya, ulang tahun saya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu berujar Anies Baswedan punya perjanjian politik dan Prabowo jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Perjanjian itu ditulis oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang lain yaitu Fadlizon dan ditandatangani oleh Anies, Prabowo dan Sandi. Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyampaikan bahwa perjanjian yang ada hanyalah melibatkan Anies dan Sandiaga. Sebagai salah satu pendukung Anies Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, Erwin mengaku mengetahui perjanjian tersebut. Menurut dia, perjanjian itu soal utang piutang logistik Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia menceritakan saat itu Anies tidak punya cukup dana dan melakukan peminjaman pada Sandiaga. Kira-kira begitu karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies. Karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Kata dia saat dihubungi Kompas.com Minggu. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali, ujar Erwin Aksa lagi. Jadi sobat era sekalian, ada dua hal ya. Pertama soal Anies yang melejit ya, bisa jadi memunculkan kecemburuan bagi Sandiaga Salahuddin Uno, dan yang kedua soal utang piutang yang 50M disebut-sebut begitu. Nah, kalau soal utang piutang sudah clear ya, berdasarkan dokumen yang ada bukan hanya 50M tapi 92M dan itu sudah
dianggap lunas ketika mereka memenangkan Pilkada DKI. Dan sekali lagi, itu kan pengakuan utang bukan untuk kepentingan Anies Baswedan, tapi tentu untuk kemenangan Anies dan pasangannya yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi seperti yang dikatakan Dedi, ya nggak layak juga kalau dianggap sebagai utang pribadi. Ya, itu pertama ya. Nah, yang kedua soal bahwa Sandiaga merasa cemburu, iya dan tidak ya. Kita nggak bisa juga mengatakan iya ya, tetapi memang tentu Sandiaga Salahuddin Uno akan galau. Kenapa galau? Karena pada tahun 2019 dia itu calon wakil presiden. Anies hanya di lokal saja. Tapi kok sekarang Anies yang melejit sebagai calon dari generasi baru, calon dari generasi muda. Bukan dia yang sama gantengnya ya, sama gagahnya tapi lebih kaya, lebih banyak uangnya. Nah, itu kesalahan yang paling utama dari Sandiaga Salahuddin Uno adalah ketika dia bergabung dengan Istana. Tapi jangan salah, bergabungnya dengan Istana sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif konon ya membuat saham perusahaannya juga melejit. Jadi sahabat era sekalian, yang sahamnya yang katanya tinggal 2 triliun saja, ada yang bilang begitu, sekarang sudah menjadi 12 triliun. Soal angka saya tidak tahu persis ya, tetapi itu gosip-gosipnya yang saya dengar. Ada juga sobat era sekalian yang mengatakan di sini, jadi nggak pernah rugi sesungguhnya secara finansial. Jadi ibaratnya spending 1 triliun, tetapi saham atau nilai perusahaannya sudah sekarang 12 triliun. Jadi dari sisi itu sebenarnya tidak ada kerugian apa-apa yang diderita oleh Sandiaga Salahuddin Uno pasca Pilgub DKI dan pasca Pilpres ya. Karena saham perusahaannya itu meningkat drastis, bahkan berkali-kali lipat, itu yang saya dengar. Itu satu hal. Nah, yang terkait dengan kenapa kemudian dia tidak menjadi calon presiden yang disorot misalnya dan hanya masuk pada makom kedua, ya sebenarnya menurut saya Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi Uno harus juga paham ya, harus juga mengerti bahwa ketika dia diangkat atau diambil sebagai calon wakil presiden pun sebenarnya dia bukan siapa-siapa dalam pengertian elektabilitas. Dia orang yang nggak punya elektabilitas tapi diambil, kan begitu. Yang punya elektabilitas pada waktu itu yang sering disebut-sebut ya Anies Baswedan, Mahfud MD untuk posisi calon wakil presiden. Tapi ketika Prabowo mengambil Sandiaga Salahuddin Uno, maka Jokowi tidak terlalu khawatir, dia ambil saja Ma'ruf Amin instead of ambil Mahfud MD. Karena dia sudah bisa menghitung, mengukur bahwa kalau berpasangan dengan Sandi Uno yang tidak terlalu populer ya, yang pada waktu itu bahkan tidak disebut sebagai calon presiden ya, termasuk juga calon wakil presiden, maka kelihatannya mudah untuk mengalahkan Prabowo kembali. Memang kalau dipasangkan ya, faktor Ma'ruf Amin itu faktor yang membuat negatif Jokowi. Jadi ketika dipasangkan itu turun suara Jokowi, tapi Prabowo naik suaranya dengan Sandi Uno. Tapi jangan lupa, karena head to headnya antara Sandi Uno dan Ma'ruf Amin yang sama sekali tidak punya elektabilitas. Kalau seandainya Jokowi ambil Mahfud MD pada waktu itu dan Prabowo ambil Sandi Uno, mungkin kekalahannya akan jauh lebih lebar ya. Dengan asumsi bahwa memang hasilnya benar. Karena kalau kita omong pada pihak-pihak tertentu ya, Prabowo tetap yakin dia yang menang ya. Walaupun di depan MH Ainun Najib dia tidak mau menyinggung hal tersebut. Dia bilang nyanyi aja. Padahal MH memancing dia ya. Oke, sahabat era sekalian, sekali lagi ya, kalau Anies lebih populer dari Sandiaga Uno ya, saya kira Sandi harus merelakannya. Tetapi persoalannya adalah Sandi selama Gerindra itu masih mendorong Prabowo Subianto, maka Sandi tidak bisa menjadi wakil presidennya Anies Baswedan. Seandainya Prabowo tidak maju dan memberikan kesempatan pada generasi muda, maka Sandi masih tetap bisa disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Nah sekarang Sandi sedang menunggu apakah dia akan mendapatkan jatah untuk menjadi wakil presiden Prabowo, yang artinya gini, Sandi ini sebenarnya tidak bisa dipersepsi sebagai Gerindra. Dia ya orang independen saja seperti Anies Baswedan sesungguhnya. Jadi kesukaan pada Sandi itu lebih pada sikap voter yang independen.
Sama seperti suka sama Anies itu bukan karena dia belongs to partai politik. Nah, Sandi juga begitu. Jadi dia tidak bisa diidentikan dengan Gerindra walaupun dia di Gerindra. Karena tidak kental Gerindranya sesungguhnya kalau kita mau lihat ya. Kemudian Sandi juga bisa menunggu kalau Ganjar dicalonkan oleh kubu istana. Jadi Ganjar Sandiaga Uno ya dahsyat juga karena Sandi akan diharapkan sebagai faktor pengambil suara Anies Baswedan. Walaupun dalam konteks ini menurut saya ketika mengemukakan utang piutang ini malah tambah blunder. Jadi kalau misalnya Rocky Gerung mengatakan elektabilitas Anies akan berkurang, saya kira enggak ya. Malah orang makin tidak suka kepada Sandi Uno yang dianggap tidak fair. Kok hal seperti itu dikemukakan? Setelah dokumennya dibaca, ternyata dokumennya itu sendiri mengatakan bahwa utang piutang itu dianggap lunas ya. Ya sobat era sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan bahas kembali soal-soal lain yang lebih menarik ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membahas soal Anies Baswedan yang mau diinterpelasi tapi sepertinya gagal interpelasinya ya. Anies Baswedan kenapa menjadi penting? Karena dia adalah barangkali satu dari sedikit tokoh yang mungkin bisa mengusik kemapanan oligarki istana. Ya, yang lainnya mungkin belum terlihat jelas. Karena berdasarkan hasil survei dia selalu menduduki minimal 3 besar. Jadi 3 besarnya itu Prabowo, Ganjar, Anies, Anies, Ganjar, Prabowo, atau Ganjar, Prabowo, Anies ya. Bolak-balik. Karena itu dia menjadi sosok yang penting untuk diperhitungkan, dipertimbangkan ya. Karena kalau sinyalemen saya mengenai 7 oligarki istana yang mau pesta di antara mereka itu benar, maka ya kita tidak bisa mendapatkan sosok di luar oligarki tersebut. Pilpres hanya akan pura-pura ataupun kalaupun serius maka paket kabinet itu sudah ditentukan dari awal. Jadi siapapun yang kalah ya seperti sekarang ini akan terrekrut juga di dalam kabinet yang menang. Seperti Prabowo kerekrut dalam kabinet Jokowi dan kemudian menyusul Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi bukan tidak mungkin pesta di antara 7 partai itu akan begitu juga nasibnya. Nah, karena itu selain kita menembus presidential threshold, juga harus ada sosok yang cukup kuat untuk bisa menantang oligarki istana. Dan yang paling penting adalah pemilunya jujur dan adil. Biarkanlah rakyat yang menilai apakah nanti akan memilih Anies Baswedan misalnya, memilih katakanlah Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo, atau bahkan Gatot Nurmantio misalnya. Itu ditentukan dari pilihan rakyat yang genuine, bukan karena disetir oleh oligarki kekuasaan dengan mengajukan calon yang ya di luar perkiraan misalnya. Kalau misalnya pesta hanya di antara 7 partai istana misalnya ya, maka yang terjadi adalah calon itu hanya diambilkan dari 7 parpol tersebut dan bisa jadi bukan orang-orang yang dalam imajinasi publik dianggap pantas menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ini kalau skenarionya tidak jadi 3 periode atau tidak ada perpanjangan masa jabatan. Konon katanya Presiden Jokowi sudah menolak, tapi nanti kita lihat ya. Karena Said Didu pernah mengkritik, biasanya kalau yang dikatakan A, fakta bisa sebaliknya. Tapi ya kita lihat ya. Oke, coba kita bacakan ya interpelasi kandas. Interpelasi sudah kandas, PDIP dan PSI jangan mimpi jatuhkan Anies. Luar biasa ya. Republika Merdeka. Sikap 7 fraksi di DPRD Jakarta yang menolak penggunaan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E secara otomatis sudah membuyarkan mimpi fraksi PDIP dan fraksi PSI untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Secara kelembagaan, interpelasi sudah kandas, kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Andi Safrani, seperti diberitakan kantor berita RMOL Jakarta Rabu 1 September. Andi menilai digulirkannya interpelasi sebenarnya semacam oase di tengah kritik atas kinerja DPRD DKI selama ini. Karena dengan adanya interpelasi, publik melihat bahwa DPRD tetap bekerja, kata Andi. Menurut Andi, kemungkinan memang ada hambatan psikologis antara PSI dan PDIP dengan Gubernur DKI Jakarta Selatan Anies Baswedan, entah dari PSI dan PDIP atau dari Anies. Sehingga wajar apabila publik melihat PSI dan PDIP menjadi fraksi-fraksi yang paling kritis dan keras dalam menyikapi setiap kebijakan Anies, termasuk dalam penyelenggaraan Formula E. Mungkin karena hambatan psikologis, komunikasi di antara mereka terhambat, sehingga PSI dan PDIP belum mendapatkan data tentang penyelenggaraan Formula E, seperti tentang sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraannya, kata Andi. Namun, kata Andi, sepanjang pengamatannya, tidak ada masalah dengan penyelenggaraan Formula E, karena jika saja tidak ada pandemi COVID-19, event itu setelah diselenggarakan pada Juni 2020. Andi juga meminta fraksi PSI dan PDIP lebih fokus untuk menjalankan fungsi rutinnya, seperti budgeting, karena saat ini Raperda Perubahan RPJMD 2017-2022 belum dibahas. Begitu pula dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, karena jika RPJMD dan P2A PBD belum disahkan, maka APBD di perubahan 2021 dan APBD 2002 belum dapat dibahas. Padahal sesuai aturan perundang-undangan, APBD perubahan sudah harus disahkan pada akhir September dan APBD 2022 sudah disahkan pada akhir November 2021. Andi juga mengingatkan jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022 berakhir pada Oktober 2022. Kalau PSI dan PDIP memang ada niat untuk menjatuhkan Anies, sebaiknya dihentikan karena hanya menimbulkan instabilitas politik. PDIP dan PSI juga hendaknya lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding ego politik, demikian Andi. Jadi sahabat sekalian ya, bicara tentang Anies Baswedan, PDIP dan PSI ya pasti tidak lepas dari kaitan politik nasional. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Anies adalah salah satu dari sedikit sosok yang bisa menerobos kemapanan istana dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Itulah sebabnya ya Anies dalam tanda kutip diincar. Ya misalnya ya banyak yang menduga, banyak yang kemudian melihat, banyak yang menganalisis bahwa Anies diincar secara politik di DPRD DKI oleh PDIP dan PSI, dan itu sangat kentara sekali ya dengan katakanlah informasi yang buruk terus-menerus tentang Anies, terutama yang disampaikan oleh kader-kader PSI di seluruh Indonesia ya. Jadi PSI adalah partai yang presidennya Anies. Maksudnya adalah dia counterpartnya tuh Anies ya. Jadi walaupun ketua umumnya, sekjennya, kemudian anggota-anggota DPR-nya ya, bahkan orang-orang istana misalnya yang sudah bergabung dengan istana Presiden Jokowi, tetap saja maka yang harus dikritik adalah Anies Baswedan ya. Itu yang menurut saya tidak aneh karena ini soal persaingan politik. Jadi bagaimana mematahkan kaki-kaki Anies, sayap-sayap Anies, ya itu adalah kerja-kerja politik mereka yang saat ini berkuasa dan tentu pro pemerintahan Presiden Jokowi, karena dikhawatirkan Anies akan menjadi calon yang kuat tidak hanya untuk pemilihan gubernur DKI yang mungkin dia tidak ikut lagi, tetapi juga pemilihan presiden di 2024 seandainya slot itu tidak diborong oleh semua koalisi istana atau kita bisa menjebol presidensial threshold gitu ya. Itu satu sisi. Sisi yang lain juga ada isu mengenai misalnya bagaimana quote unquote ya, itu perlu diverifikasi, analisis yang mengatakan bahwa ya Anies juga diincar
dari sisi katakanlah dugaan-dugaan penyimpangan. Dan sepertinya KPK dalam tanda kutip punya misi untuk itu, untuk memeriksa dan mendelegitimasi Anies Baswedan. Allahu alam ya. Tapi kita melihat kaitan fenomena itu dan melakukan analisis seperti itu. Pokoknya ngeri-ngeri sedap lah. Tapi sekali lagi ya, that's politik. Maksud saya adalah politik itu seperti itu. Hanya memang ya sebaiknya memang politik itu juga punya hati nurani, politik itu juga punya etika ya. Seperti kita misalnya juga harus beretika terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun kita menganggap Presiden Jokowi tidak mampu lagi, tidak lagi bisa memimpin, tetapi ya kalaupun kita menyampaikan kritik, tetap menyampaikan kritik dengan baik. Tapi bukan berarti lembek, keras tetap, tapi tidak perlu menyampaikan penghinaan-penghinaan ya. Sebagaimana misalnya buzzer-buzzer istana sering menghina Anies dan juga pengkritik-pengkritik Presiden Jokowi juga sering melakukan penghinaan-penghinaan yang sifatnya bukan lagi kebijakan. Jadi marilah kita sama-sama fair ya, sama-sama fair. Jadi jangan sampai kemudian kita karena punya favoritism kemudian berlaku tidak fair. Itu yang kedua yang ingin saya singgung ya. Yang pertama tadi soal PSI dan PDIP, kedua soal mengenai KPK. Nah, yang berikutnya adalah soal yang terkait dengan katakanlah misalnya bagaimana Anies Baswedan ini bisa ikut dalam kontestasi. Karena kalau 1 dan 2 tadi lolos, maka kan trapping yang ketiga adalah parliamentary atau presidential threshold. Bukan hanya Anies Baswedan, saya menginginkan Gatot Nurmantio juga bisa ikut kontestasi. Intinya adalah baik orang-orang yang sekarang dipersepsi sebagai part of the state, bagian dari istana, maupun di luar istana yang memerankan dirinya sebagai oposisi. Itu juga diberikan kesempatan atau katakanlah paling tidak demokrasi kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang mau dan mampu berkompetisi. Ya, jangan sampai kemudian dilayukan sebelum berkembang. Kalau layu sebelum berkembang sendiri mending ini dilayukan sebelum berkembang ya. Oke, nah poin keempat, saya menghormati posisi politik PSI dan PDIP untuk terus-menerus mengontrol jalannya pemerintahan Anies Baswedan. Menurut saya kita harus menghargai sikap seperti itu terlepas apapun motivasinya. Karena hal yang sama juga dilakukan oleh PKS dan Demokrat di tingkat nasional. Jadi di tingkat lokal PSI dan PDIP, di tingkat nasional terhadap Presiden Jokowi adalah Demokrat dan PKS. Ya kita hormati saja sebagai balancing power ya, check and balances. Jangan sampai nanti kekuasaan itu ternina-bobokan, too eksesif, membuat penyimpangan-penyimpangan, tidak sukses dalam leadership, tidak sukses dalam menjalankan pembangunan, tidak amanah, tidak bisa mengejawantahkan amanat rakyat dan juga kewajiban-kewajibannya untuk melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan rakyat, tapi karena dilindungi oleh buzzer, pendukung, partai pendukung yang banyak, kemudian relawan-relawan, akhirnya kehilangan objektivitas. Maka dalam konteks ini, baik Anies Baswedan maupun Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi maupun Anies Baswedan memang harus dikontrol sebagai penguasa. Jokowi sebagai penguasa Republik Indonesia ini dan Anies Baswedan sebagai penguasa Jakarta. Jadi jalankanlah peran masing-masing ya. Jadi dalam konteks nasional Demokrat dan PKS itu menjalankan perannya, dalam konteks lokal PDIP dan PSI tentu anggota DPRD-nya menjalankan perannya. Kita hormati saja. Kalau saya ditanyakan, ya karena saya pengamat hukum tata negara, ahli hukum tata negara, ya saya berkonsentrasi untuk mengamati presiden sajalah. Urusan kota Jakarta biarlah menjadi urusan dari PSI atau PDIP atau orang yang concern tentang perkembangan kota Jakarta. Walaupun sebagai penduduk Jakarta bukan saya tidak concern ya. Ya, saya pesan juga kepada Gubernur DKI Anies Baswedan kalau bisa harus
mampu melakukan pendekatan lingkungan, perspektif lingkungan, environmental perspektif dalam setiap kebijakan-kebijakan. Kita menginginkan udara di Jakarta ini jauh lebih baik, tidak lebih buruk. Kita menginginkan Jakarta ini jauh lebih hijau, sampah-sampah dibersihkan, bau-bau got atau bau-bau kali itu bisa dibersihkan. Jadi harapan kita ya sesuai dengan janji Anies, bahagia maju kotanya, bahagia warganya. Kira-kira begitu ya. Jadi environmental perspective itu sangat saya pribadi sukai dalam setiap proses kepemimpinan. Dan sayangnya tidak banyak pemerintah yang melakukan pendekatan environmental perspective. Karena yang dituju adalah bagaimana membangun, tapi bagaimana membangun lingkungan yang baik itu sering tidak ada di dalam kamus atau di dalam otak para pemimpin baik nasional maupun lokal. Ya, saudara sekalian, itu saja ya soal Anies Baswedan. Mudah-mudahan Anies bisa menjadi calon presiden karena sudah disebut-sebut. Gatot Nurmantio bisa menjadi calon presiden. Rizal Ramli bisa menjadi calon presiden. Ganjar Pranowo juga, Prabowo kalau masih mau iya, Puan Maharani kalau mau juga boleh, Erlangga Hartarto kalau mau juga boleh. Intinya adalah racing presidential election ini tidak boleh ditutup karena kepicikan politik partai-partai politik, tetapi justru harus berani berkompetisi secara terbuka dan sehat untuk demokrasi kita ke depan. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.